bayan, wahai saudaraku, kau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Yang pertama, zakaun, cerdas. Maksudnya otak normal, nggak ada yang konslet, diajak ngomong nyambung, diajarkan masuk aja. Karena itu modal. Kecerdasan itu modal untuk dapat ilmu. Makanya ulama itu nggak ada yang bodoh, kecuali kalau ulama-ulamaan. Ustadz tak ada yang bodoh, kecuali kalau ustadz yang mendadak atau memaksakan diri jadi ustadz. Itu kalau dia bodoh, jangan anggap dia ustadz. Ilmu kalau sudah masuk ke nurani kita, itu bisa mencerdaskan pikiran kita. Nah, zakaun, cerdas, ya, harus cerdas. Paling tidak seseorang itu mampu menerima pelajaran. Itu syarat pertama, zakaun. Yang kedua, wahirsun, semangat, kemauan yang kuat. Kalau setengah-setengah, daripada tak ada buat, bagus belajar. Akhirnya yang didapat pun setengah-setengah. Ujung-ujung geraknya pun setengah-setengah. Jadi sesuatu yang tanggung tuh akan merepotkan orang. Sesuatu yang setengah-setengah tuh langsung, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, pahami Islam, masuk Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Tak boleh setengah-setengah. Yang ini ambil, yang ini buang, yang ini ambil, yang ini buang. Yang ini pakai, yang ini enggak, yang ini ikut, yang ini enggak. Itu setengah-setengah. Nah, zakaun wahirsun, semangat, kemauan yang kuat. Saya dalam setahun harus paham tentang ini. Saya dalam waktu sekian saya harus mengerti tentang ini. Jadi belajar itu punya target tentang pengetahuan yang kita pahami. Dalam jangka beberapa bulan saya harus mengerti ini, saya harus bisa baca ini. Bagaimana caranya? Saya harus dapat itu. Itu semangat di dalam mencari ilmu. Tapi kalau kita hanya merasa yang penting saya belajar, yang penting saya belajar, daripada tak ada buat, daripada begitu begini, maka yang kita dapatkan ya begitulah. Kalau bahasa Quran mengatakan, kama bada'akum ta'udun, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tak ada sekali yang kita dapatkan, ya begitulah. Tapi di dalam mencari ilmu kita harus punya target, punya misi. Kita duduk berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang kita dapat itu apa? Yang sudah kita mengerti itu apa? Yang sudah kita hafal itu apa? Yang sudah bisa kita lakukan apa? Nah, kalau belum sesuai target kita, kejar terus sampai kita menemukan target. Itu namanya hirsun, semangat yang kuat. Nah, jangan kita biarkan kita ini bodoh. Nah, zakaun wa hirsun wa bulghatun. Bulgha itu biaya. Paling tidak ada duit untuk beli minyak motor, bensin motor. Dari rumah ada bensin lah, kalau yang jauh ya ada bensin, ada biaya. Kalau santri ada biaya sekolah. Tak bisa, tak ada yang gratis-gratis ya. Mana bisa main makasih ya. Kalau sekolah dunia saja biaya besar, lagi ini urusan agama, ini urusan akhirat. Kita harus keluar biaya. Biaya paling tidak untuk pribadi kita menuju ilmu itu. Kita punya uang untuk isi, kita punya bensin, minyak. Yang minyak pun minta sama guru. Habis guru kerok semua, dipinjam duit. Jadi harus punya biaya untuk dapat ilmu itu. Nah, zakaun wa hirsun wa bulghatun wasdibarun, sabar. Jangan terburu-buru dapatkan ilmu itu. Jangan langsung nak jadi wali, langsung jadi Imam Syafi'i. Harus sabar. Sabar ya. Sabar dengan guru,
sabar dengan ilmu. Kadang ada orang sabar berilmu, sama guru tak sabar. Ada orang sabar dengan guru, tapi sama ilmu dia terburu-buru. Paling enak kita taslim. Taslim itu kita pasrah. Sabar ya. Kita harus memahami belajar ilmu ini bukan hanya soal mengetahui sesuatu, mengerti sesuatu. Itu bagian dari ilmu. Tapi di belakang itu ada yang lebih hebat dari sesuatu itu, yaitu pendekatan kita kepada Allah. Pendekatan kita. Jadi tidak usah terburu-buru. Kenapa demikian? Karena kita sudah di dalam jalur situ, kita di situ sudah. Al-ajala minasyaitan. Terkadang terburu-buru itu arahan dari setan. Akhirnya fatal. Ya. Kita belajar dasar tasawuf, dia mau langsung ke puncaknya. Ujung-ujung menjadi kesasar lah. Apa yang disajikan oleh seorang guru, itulah yang terbaik untuk kita. Sabar di dalam menerima materi yang disampaikan kepada kita. Jangan kita atur, sampaikan tentang ini, sampaikan tentang ini, sampaikan tentang ini. Ente ya yang aja. Nah, dulu saya masih ingat ada satu guru waktu di pesantren ngajar. Setiap pertemuan suruh kita baca. Beliau ngajar cuma 5-10 menit ya. Padahal waktu 1 jam. Yang diajak hampir itu ya diulang-ulang, itu diulang-ulang. Karena kita ini awam, kita tak paham, kita pun bertanya, Ustaz, kalau macam begini kita belajar, apa yang anda paham? Beliau singkat saja. Kalau ente anggap ini ilmu, maka ente dapat ilmu. Kalau ente anggap ini ilmu, ente dapat ilmu. Kalau kita menganggap yang disirami itu ilmu, maka kita dapat ilmu. Sekali lagi, ilmu itu bukan hanya sebatas soal pembahasan masalah tertentu, bukan. Walaupun itu bagian dari ilmu, tapi di atas itu ada sesuatu yang lebih berarti tentang ilmu, yaitu pendekatan kita kepada Allah. Pendekatan kita kepada Allah. Jadi jangan terburu-buru, harus sabar. Sabar dalam menerima ilmu, sabar dalam menyikapi guru, sabar terhadap guru. Jangan sekali-kali kita ngatur guru kita. Kadang guru itu ujian bagi si murid agar derajatnya diangkat oleh Allah. Di antara doa Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, tutupilah kepadaku ini aib guruku agar aku tidak melihat sama sekali kekurangan dalam diri guruku. Jangan kita cari-cari kesalahannya. Jangan kita cari-cari kesalahan. Nah, jadi harus sabar. Zaka'un, pintar, hirsun, semangat, kemauan yang kuat. Wabulghatun, biaya, ada biaya. Wasdibarun, sabar. Wa irsyadu ustadin, petunjuk dari ustaz, guru. Man lam yakun syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tak punya guru yang mendidik dia, maka guru dia setan. Kenapa belajar itu harus pakai guru? Kadang murid itu merasa memiliki pemahaman seolah-olah dia mengerti. Kita itu jangankan belajar ilmu, menerima ilmu, menguraikan ilmu saja kadang harus dibimbing. Kadang kita memahami satu hadis, 2 hadis, lalu kita simpulkan. Sedangkan di sana ada masih 1000 atau 100 hadis lagi yang menyimpulkan itu semua. Jadi bimbingan seorang guru itu penting bagi murid untuk mendapatkan ilmu dengan benar. Jangan hanya berdalilkan, apalagi sekarang dari YouTube pun orang bisa paham. Tak perlu nak duduk belajar, buka YouTube, apapun judul ada. Berarti syekh YouTube lah. Sanadnya sampai ke YouTube.
YouTube yang buat siapa? Asyang misalnya, atau Michael misalnya. Asal tidak sanad dari sana. Jadi ilmu itu harus dengan petunjuk seorang guru. Petunjuk seorang guru. Tidak bisa kita mempaham-paham soal. Nanti sangkut. Ya. Jadi guru yang menerangkan begini. Nah, yang terakhir, tulul zaman, waktu yang lama. Tak boleh instan belajar. Boleh. Hanya ini pengen belajar yang tak dibelajar semua. Karena pengen belajar sama ente, ilmu yang tak pernah ente ajarkan semua orang. Apa ya? Kalau budak-budak yang ente ajarkan itu masih dasar semua. Karena mau yang pokok. Aku juga gua banyak pokok di rumah. Belajar tuh harus waktu. Itu sudah berapa? Sudah 4 tahun kita. Orang belajar itu puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pun demikian mereka kadang mengatakan, ya Allah, waktuku terbuang sia-sia, tidak aku gunakan untuk belajar ilmu. Ini tanda bahwa setahun 2 tahun kalah langsung Imam Syafi'i. Akhir zaman. Jadi belajar itu waktunya panjang. Kenapa belajar itu harus waktu yang panjang? Karena ilmu itu luas. Memahami ilmu dengan satu pandangan bidang ilmu itu tidak cukup. Saya contohkan begini. Kita menyampaikan pesan Imam Haddad ini tentang ilmu yang wajib dipelajari. Tentang ilmu. Nah, pemandangan kita tentang kalimat itu tidak sebatas dari satu bidang saja, misalnya hanya ilmu fikih saja. Tidak bisa, kita harus meninjau dari ilmu bahasanya. Kita tinjau lagi dari ilmu misalnya ilmu bahasa Arabnya. Tinjau juga dari hadisnya. Jadi mencakup semua ilmu itu. Makanya perlu waktu yang lama. Ada waktu kita fokus hadis, ada waktu kita ke tafsir, ada waktu kita ke Quran, ada waktu kita ke bahasa Arab, sehingga ilmu itu tidak bisa cepat. Maka kalau orang belajar di pesantren harus bertahun-tahun. Tidak cukup kalau cuma 1-2 tahun. Jangan kita tertipu atau tergoda dengan omongan orang, tak perlu lama belajar, yang penting ikhlas. Memang yang lama tak ikhlas kawan? Allah yarham Syekh Muhammad Abu Maliki itu, kalau muridnya belajar dengan beliau paling cepat 10 tahun. Pokok sampai itu tumbuh jenggot. Lihatlah anak didiknya, semuanya orang-orang syukur kualitasnya. Tapi kalau belajar macam celup air, celup sini, celup sini, celup sini, celup sini, niat dia yang tak berkah. Tidak maksimal ilmu yang kita dapatkan, itu tidak maksimal. Kita memahami setengah-setengah, belum selesai kajian kita. Paham ya? Nah, seperti kita majlisnya umum ini, majlis umum, tidak bisa kita dengan waktu yang begitu singkat. Sekarang kita mengkaji tentang tasawuf, kita lagi fokus tentang akhlak tasawuf, bimbingan keseharian kita, lagi fokus dengan ini. Kemarin kita belajar sejarah Nabi, ada masanya kita belajar fokus tentang hadis. Ada fokus tentang tauhid, ada fokus nanti tentang fikih, ada fokus nanti tentang, jadi waktu yang sangat panjang. Itulah belajar namanya. Maka dikatakan belajar dari timangan ibu sampai masuk ke liang lahat. Tak ada batas waktu. Hasilnya kapan? Nanti bangun dari kuburan hasilnya. Kita akan tahu ilmu yang kita pelajari itulah sebab Allah ampunkan dosa kita. Karena tidak ada cara yang paling bagus untuk mendapatkan ridha Allah kecuali kita belajar ini. Yang pastinya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena kebodohan akan merajalela di zaman kita sekarang ini. Paham ya? Jadi saya ulangi, pertama harus cerdas, punya kemampuan untuk berpikir. Punya kemampuan untuk berpikir. Jadi otaknya tidak hang.
Yang kedua, punya kemauan semangat yang kuat. Tak bisa kita kalau ilmu ini lemah semangat, tak bisa. Setengah-setengah tak bisa. Ya daripada tak ada buat. Akhirnya ilmu pun tak pasti nak masuk ke hati dia. Tak ada perhatian dia. Tak ada perhatian. Kita pernah mencoba walaupun cuma beberapa saat. Metode memaksakan diri untuk bergadang dengan ilmu, memaksakan untuk menghafal sesuatu. Memang benar yang mereka katakan, sesusah-susah kita itu menimba ilmu, kita akan merasakan manisnya setelah kita selesai belajar. Kita pernah coba makan garam, pernah coba ngunyah cabai, ngunyah bawang, duduk di atas atap untuk menghafal. Jadi rintangan seperti itu tentu akan membuahkan hasil. Tentu akan membuahkan. Dan sekali lagi, ilmu ini bukan hanya tentang materi, pembahasan tentang masalah tertentu, tapi ada hal lain di belakang. Ilmu bisa membuat kita itu dibimbing sama Allah. Ilmu itu bisa membuat kita dijaga oleh Allah. Bahkan ilmu bisa membuat kita dimuliakan sama Allah. Nah, ilmu ini banyak pengertiannya. Banyak pengertian ilmu. Jangan kita hanya terfokus dengan pembahasan masalah-masalah tertentu. Nanti kita jadi ahli di dalam mengupas masalah, tapi isi daripada ilmu itu kita tidak dapat sama sekali. Akhirnya menjadi ahli debat ya. Yang itu tidak baik. Nah, selanjutnya biaya. Ada biaya belajarnya. Tadi kan tak ada tu biaya minyak lah. Bukan biaya rokok minyak motor, kalau kita pakai motor. Nah, ada beli buku, ada biaya buku. Jangan nak minjam sama guru, hutang sama guru. Kemudian sabar. Harus sabar, belajar tu harus sabar. Zaman, petunjuk guru, irsyadu ustaz, petunjuk dari seorang guru. Penting belajar berguru itu, apalagi guru yang bersanad, guru yang memiliki jalur keilmuan yang jelas. Dia ini belajar sama siapa? Oh, sama si Fulan. Si Fulan gurunya siapa? Si Fulan. Si Fulan gurunya siapa? Terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah kita contohkan seperti rantai. Tahu rantai ya? Rantai itu saling mengikat satu sama lain. Kalau ada yang konslet salah satunya, pasti ketahuan. Rantai tidak akan berjalan, tidak akan berputar. Kalau ada yang konslet, maka dibetulkan, akhirnya jalan. Jadi ilmu yang bersanad itu kadang kita terpantau. Kalau ada kekeliruan, cepat. Perbaikannya itu cepat. Itu berkahnya ilmu yang diambil dengan jalur yang jelas. Karena kita punya guru, perhatian itu luar biasa sama muridnya. Kalau ada yang sedikit salah atau apa, langsung cepat tegur. Dan berkahnya jelas. Berkahnya jelas. Nah, kemudian masa yang panjang. Ya, butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lama. Tak bisa cepat, tak bisa instan, tak bisa. Jadi belajar itu butuh waktu. Nanti kalau kita terburu-buru, akhirnya yang kita sampaikan tidak sesuai. Nah, itu perkataan Imam Syafi'i. Yang kedua, beliau mengatakan berkaitan dengan ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ahli maksiat tak akan percaya. Nah, jadi kalau kita sudah berada di jalur ilmu, kita harus sedikit-sedikit hati-hati lah dalam perkara maksiat. Ya, kita harus lebih ada kepedulian. Nah, itu kalaupun kita mau terhubung. Kalau enggak, kita hidup ini dengan pilihan tidak. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, kata Allah. Siapa yang mau silakan kafir. Hidup pilihan. Siapa yang mau silakan berilmu, siapa yang mau silakan bodoh.
Siapa yang mau silakan paham, siapa yang mau silakan tak paham. Siapa yang mau silakan hafal, siapa yang tak mau silakan. Hidupnya pilihan, tidak ada paksaan. Ya, kita yang mau menentukan ke depan kita mau jadi seperti apa, itu apakah terserah kita. Kita dikasih kekuatan di dalam memilih sesuatu dalam hidup ini. Dan semuanya ada jalan. Mau jalan setan lebih nyaman, lebih cepat, murah lagi. Ya. Mau jalan surga ada depan mata, jelas. Nah, jadi tinggal kita yang memilih. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, فإذا رأيت العالم في هذا الزمان يفعل شيئا أو يتركه مما يجهل كونه حقا أو باطلا فلا تكتفي بمجرد رؤيته في الفعل أو الترك حتى تسأله عن وجه ذلك في الشرع. Ini yang terjadi zaman kita nih. Kalau ada ente lihat, kita melihat orang alim di zaman sekarang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tentang yang tidak diketahui ini benar atau salah, maka tidak cukup kita itu hanya dengan melihat saja, sampai kita memastikan sumber syariatnya seperti apa, atau bertanya langsung dengan beliau. Maklum zaman sekarang banyak sekali penyudutan atau ulama itu seperti kesannya diserang-serang. Kalau kita melihat atau mendengar ada masalah yang berbeda dengan pemahaman kita tentang agama, lalu dinisbatkan kepada orang tertentu, maka jangan langsung kita percaya. Jangan langsung kita percaya. Takutnya itu fitnah atau mengatasnamakan. Apalagi kalau itu bertentangan dengan syariat. Ya, jangan kita langsung cepat. Masa ustaz begini, masa ustaz ini begini, masa ini begini, masa ini begini. Nah, itulah yang menghalang kita untuk dapat ilmu. Kapasitas kita itu belum layak untuk menilai mereka, lalu kita nilai. Itulah kita ini dibodohkan oleh keadaan. Terkadang sesama ulama saja ada tingkatan-tingkatan mereka. Apalagi sekarang orang awam menghakimi ulama, lalu berharap dapat ilmu, maka ilmu setan yang didapatkan. Ulama saja, sesama ulama itu mereka ada tingkatannya, ada etikanya di dalam mengomentari ulama yang lebih mengerti dari mereka, tidak sembarangan. Nah, itu sesama ulama. Apalagi kalau ada orang awam yang menghakimi ulama, lalu mau dapat ilmu, ilmu apa yang dia dapatkan? Nah, jadi kalau kita melihat ada sebuah kejanggalan, lalu dinisbatkan kepada orang alim tertentu, jangan cepat kita nilai. Boleh jadi itu fitnah atau dia mengatasnamakan, sementara orang alim itu tidak mengatakan yang demikian, tidak menyuruh yang demikian, tidak mengatakan yang demikian, tidak melakukan hal yang demikian. Itu bisa saja terjadi. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan ulah sebagian orang, lalu kita menyimpulkan sesuatu dengan pemahaman kita. Itu bisa menghalangi kita untuk dapat berkah atau dapat ilmu. Nah, kembali lagi, segala sesuatu harus ditimbang dengan modal ilmu. Jadi ilmu itu penting. Jadi kan sisa usia kita ini ada target tertentu, target khusus, yaitu belajar sampai mati. Belajar, mendengar, memahami, mengamalkan semampu kita sampai ajal datang, selesai. Ad-dunya mal'unatun mal'unan ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia beserta isinya semua dilaknat oleh Allah, kecuali yang berkaitan tentang zikrullah, ingatkan kita sama Allah. Dan aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar. Mereka itu diberikan oleh Allah. Nah, la ilaha